Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan jurnalis. Hari ini kami mengundang Menteri Bappenas, Bapak Suharto Monoarfa beserta jajaran KPK dalam pelaksanaan tugas koordinasi mengundang Kementerian Bappenas untuk mendengarkan paparan terkait dengan kesiapan ataupun perencanaan pembangunan Ibu Kota Negara Baru atau IKN. Dan hari ini Pak Menteri hadir bersama jajarannya dan kami di KPK juga secara lengkap menerima kehadiran beliau dan ada beberapa hal yang kami bahas terkait dengan kesiapan perencanaan pembangunan Ibu Kota Negara Baru. Untuk kesempatan pertama nanti kami mohon kesediaan Pak Menteri hari ini sudah hadir bersama kita, Pak Suharto Monoarfa untuk menyampaikan apa saja terkait dengan perencanaan yang sudah dilakukan oleh pemerintah terkait IKN. Dan kemudian Pak Ketua, Pak Firly Bahuri akan menyampaikan komitmen ataupun kesiapan KPK untuk turut mengawal dalam perencanaan dan pelaksanaan persiapan pembangunan IKN. Kami persilakan kepada Pak Suharto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Pak Firly, Jenderal Firly, dan rekan-rekan jurnalis. Alhamdulillah, hari ini saya memenuhi undangan dari Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dengan rencana pemindahan dan pembangunan Ibu Kota Negara IKN Nusantara yang undang-undangnya baru saja disahkan oleh DPR pada tanggal 18 Januari tahun 2022 dan telah disampaikan ke Presiden pada tanggal 27 Januari tahun 2022. Dan yang kami sampaikan kepada KPK pada pagi hari ini pertama adalah mengenai apa yang dimaksud dengan Ibu Kota Negara, mengapa Ibu Kota Negara itu dibangun dan untuk apa. Dan Ibu Kota Negara seperti yang telah kami sampaikan di berbagai kesempatan, bahwa Ibu Kota Negara ini dibangun dalam rangka untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan timur Indonesia, karena kita tahu bahwa beban ekonomi Indonesia sebagian besar adalah di Jawa dan di bagian barat. Dan kita juga ingin membuka peluang tingkat produktivitas yang tinggi di daerah area yang baru itu, sehingga pembangunan Ibu Kota Negara tidak hanya pembangunan IKN itu saja, tapi termasuk di dalamnya adalah pembangunan Kalimantan secara seluruhnya dan kawasan timur Indonesia, di mana posisi Ibu Kota Negara pada saatnya nanti akan menjadi triangle dengan Kota Balikpapan dan Samarinda. Kemudian kami menyampaikan bahwa Ibu Kota Negara yang akan datang adalah Ibu Kota Negara yang benar-benar dapat menjawab kebutuhan-kebutuhan masa depan terkait net zero emission, karena pada tahun 2060 Indonesia mencanangkan untuk mencapai net zero emission. Dan kemudian juga bagaimana kita tidak hanya sekedar pindah ibu kota, tetapi cara-cara kerja baru akan kita kenalkan di sana, cara-cara kerja yang selama ini kerja yang silo-silo itu menjadi kerja-kerja yang kolektif, kolegial benar-benar antara semua sektor-sektor di pemerintahan. Kemudian kami juga menyampaikan luas wilayah yang akan dibangun sekitar 199.000 hektar sebagai wilayah pengembangan, kemudian 56 ribuan hektar sebagai kawasan ibu kota negaranya sendiri, dan 6.700-an kawasan inti.
Total semua adalah 256.000 hektar. Dan dengan luas yang luar biasa itu, 20% yang akan menjadi build up area dan 80% akan dibiarkan menjadi hutan, sehingga wilayah IKN adalah wilayah menjadi forest city, kota hutan. Kita telah menyiapkan nursery, pembibitan, perbenihan yang menghasilkan 15 juta benih setiap tahun yang akan kita tanamkan kembali di tempat-tempat yang ditinggalkan menjadi gundul pada saat ini. Dan kita juga melibatkan masyarakat setempat untuk berpartisipasi di dalam pembangunan ini agar mereka tidak menjadi enclave atau terpinggirkan dengan kehadirannya ibu kota negara. Kemudian kami memohon kepada KPK, dan memang sesungguhnya KPK sudah masuk di dalam Pokja yang dalam hal ini adalah di salah satu komisi yang ikut mengawasi. Tetapi kami ingin mengajak lebih tajam lagi dalam hal persiapan perencanaan dan pembangunan yang sedemikian rupa agar pertama tidak terjadi inefisiensi dalam hal harga-harga biaya-biaya lahan, kemudian inefisiensi terhadap harga-harga yang lainnya, dan mengakibatkan terjadi kenaikan eskalasi yang tentu memberatkan kita semua dalam pembangunan ibu kota negara yang akan datang. Bahkan kami tadi telah mendengar sesungguhnya bukan hanya pencegahan-pencegahan yang umum yang harus kita lakukan, tetapi seringkali orang nunut di dalam prosedur-prosedur yang ada, sehingga kita akan berhati-hati supaya prosedur-prosedur yang diregulasikan itu tidak membuka peluang terbentuknya atau terjadinya korupsi. Jadi kami ingin melanjutkan ini dengan KPK. Kebetulan Bappenas bersama KPK adalah di dalam Stranas Pencegahan Korupsi, sehingga kami akan